Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol bersama Bu Nur dan juga Pak Subaidi dari Dinas Perikanan tentang olahan otak-otak ikan bandeng, dan di mana Bu Nur itu sudah pengolah dan pemasar ya. Tapi mungkin sedikit kita cari tahu bagaimana sih ketika olahan UMKM ya dengan jenis olahan ini bisa mendapatkan sertifikat halal dan packaging dari produknya juga bagus. Kita cari tahu dan kita akan membahasnya malam hari ini bersama Mas Rian selaku Kepala UMKM Halal Hub dan juga Bapak Samad pengawas dan pendamping halal dari Kemenak. Selamat malam. Malam, Mbak. Malam. Alhamdulillah, kalau berteman dengan UMKM biasanya subur-subur ya. Iya, ya, bisa jadi. Ya. Nah, dari Pak Samad sendiri, hal apa sih Pak yang harus kita persiapkan sebagai UMKM untuk pengolahan ya, pengolahan entah ikan, mungkin ayam atau daging itu untuk mendapatkan sertifikat halal? Pertama yang harus disiapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan nomor 33 tahun 2014 bahwa seluruh pedagang atau pelaku usaha baik makanan, minuman, barang gunaan dan lain sebagainya itu wajib bersertifikasi halal. Pertama, umpamanya terkait dengan olahan keripik umpamanya ya. Iya. Keripik. Jadi pertama yang harus disiapkan bagaimana produk-produk itu benar-benar higienis sebelum diajukan ya. Kemudian walaupun pedagang menyatakan bahwa ini halal, untuk memastikan bahwa barang itu halal harus didaftarkan ke sertifikasi halal. Jadi biar punya legalisasi lah begitu ya. Pertama yang harus dipersiapkan yaitu KTP. Sangat mudah sekali, yaitu KTP, kemudian brand daripada produk itu, alamat ataupun apa namanya tempat dagangannya ya, atau tempat jualannya. Nah itu saja yang dipersiapkan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan. Jadi agar bahan-bahan yang digunakan itu biar telusurnya itu ketahuan bahwa bahan campurannya itu halal semua begitu, seperti umpamanya garam, gula dan lain sebagainya. Jadi kalau keripik itu anggap saja bahannya dari singkong, kemudian ada garamnya harus sudah tersertifikasi. Kemudian minyak gorengnya juga harus sudah tersertifikasi. Sangat mudah sekali, jadi itu diajukan kepada kami ataupun di Halal Hub juga bisa, sehingga Bapak Ibu pelaku usaha itu bisa dengan mudah, bisa lewat telepon ataupun lewat WA. Nah, ketika sudah dibuatkan NIB, kalau belum buat bisa dibantu lewat kami juga, dibuatkan NIB-nya. Setelah itu kita survei ke lapangan, turun bahwa produk itu benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu dengan cara higienis. Kita cek juga lokasinya apakah benar-benar bersih, terhindar dari barang-barang najis. Iya, kalau untuk dari segi ikan atau hewan bagaimana? Kalau hewan ataupun ikan itu beda hewan dengan ikan. Jadi ikan ini masuk kategori bahan non kritis ya. Jadi ini bisa self declare gratis ataupun yang berbayar juga bisa. Jadi artinya kalau bahan yang non kritis itu diantaranya berbahan non kritis, ikan itu tadi, kemudian bahan alami seperti pohon tadi, kemudian dedaunan itu masuk kategori self declare. Kalau umpamanya daging yang sembelihan itu yaitu harus lewat reguler. Jadi begitu pemirsa, bagi Anda yang punya usaha olahan jangan ragu untuk mendaftarkannya untuk mendapatkan sertifikat halal, karena semuanya bisa dilakukan. Kalau NIB bisa dilakukan secara online ya, atau nanti ada pendampingan dari Pak Samad dan timnya untuk mendapatkan sertifikat halal. Mudah kok, yang susah itu niatnya ya. Betul niatnya yang susah. Yang susah niatnya. Nah, kalau dari Halal Hub sendiri mungkin melakukan pendampingan juga bagi orang-orang yang punya ini ya, olahan, punya bisnis UMKM, tapi dia
mungkin seperti Ibu Nur yang tidak terlalu tidak terlalu gadgeting gitu. Nah, gimana pendampingannya? Ya, jadi di UMKM Halal Hub ini walaupun labelnya UMKM Halal Hub, tapi di tempat kami itu jauh lebih kompleks. Artinya di tempat kami pun ada proses pendampingan dan juga pelatihan. Bahkan di tempat kami juga dilengkapi sama rumah packaging. Jadi yang packagingnya masih plastik transparan, yang ya kelihatan telanjang. Kita bisa bantu gimana caranya produk itu tidak sekedar cantik secara tampilan, tapi dari segi shelf life-nya atau expired date-nya itu bisa tahan lama karena pemilihan kemasan itu berpengaruh. Plastik yang biasa itu kalau dibandingkan sama aluminium foil itu akan berbeda daya tahannya. Dan pada saat packing pun ketika menggunakan vakum ataupun ditambah sama diisi udara nantinya dipakai NO2 itu juga akan lebih lama shelf life-nya. Kemudian selain itu kami juga bisa membantu sertifikasi lainnya selain halal karena tempat kami itu dijadikan one stop solution buat teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Sumeneb. Entah itu mau ngurus sertifikasi halal mulai dari NIB, sertifikasi halal, kemudian mau ngurus PIRT, BPOM, SNI, Nutrition Fact, sampai ke barcode yang GS1 kita bisa bantu. Wah, komplit ya kalau Halal Hub ini. Tapi gimana kalau misalnya orang itu bukan tidak berkenan untuk mendaftarkan dirinya ya, tapi lebih nanti kalau ada sertifikat halal atau packagingnya itu lebih bagus, otomatis dia punya value atau nilai jual yang tinggi dan harganya yang misalnya dari 10.000 bisa naik ke 15.000 dan itu membuat konsumen udah naik dah harganya gitu. Ya. Kadang mundur. Betul. Jadi pendampingan di tempat kami tidak sekedar selesai di sertifikasi karena kita ada beberapa level, ada 4 level yang kita dampingi mulai dari mereka itu sampai urusan ke manajemen keuangan kita bantu juga, sama yang terakhir itu yang pasti adalah market. Pasti kan mereka kan bingung cara pemasarannya seperti apa, digital marketing seperti apa, mereka itu akan kita dampingi juga. Bahkan yang terakhir yang sangat eksklusif adalah ketika produknya itu memang capable dan mampu untuk menembus pasar ekspor, kita akan pasarkan sampai ke ekspor. Karena dari daerah Manding pun kita sudah ada kacang mete yang tembus ke Australia, Malaysia sama US. Bahkan kemarin kita juga kirim kelor itu ke India. Wah, ternyata ya UMKM juga bisa mendunia. Ya kan? Betul. Kalau kemarin kan UMKM naik level. Ya, naik kelas ya. Naik kelas, naik level lah pokoknya. Yang pasti kalau tadi Mas Rian mengutarakan bisa membantu gitu. Ya. Istilahnya Mas Rian itu ini enggak sih jemput bola ataukah memang pendampingan ini harus menghubungi Mas Rian jika UMKM itu berkenan? Kita menggunakan banyak pintu. Kita jemput bola pasti, bahkan kita kerjasama dengan beberapa PKK, baik itu levelnya kecamatan maupun di kota. Bahkan selain itu kita juga punya situs web yang bisa dijangkau oleh semua orang. Tinggal kunjungi saja itu umkmhalalhubsumeneb.com. Di sana sudah tersaji banyak informasi, bahkan bisa langsung masuk ke database kita, mendaftar ke database kita. Ketika sudah mendaftar otomatis mereka akan langsung punya kesempatan untuk didampingi. Dan kita akan melakukan leveling di sana. UMKM ini levelnya ada di mana dan butuh bantuan apa. Itu kita bisa analisis dan nantinya kita pun juga jemput bola. Kita datang ke balai-balai, kita himpun data di balai tersebut, UMKM tersebar di mana saja, dan kita datangi, kita himpun database secara langsung door to door juga. Iya. Nah, bagi para UMKM jangan lupa ya untuk mengurus sertifikat halalnya dan juga ada Halal Hub di sini yang langsung ke website juga yang bisa Anda akses. Tapi nih Pak Samad, kalau kemarin sertifikat halal itu di tahun 2024 gratis. Gratis. Kalau sekarang kira-kira butuh budget berapa sih untuk mengurus sertifikat halal? Nah, jadi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya Sumeneb bahwa bulan ini baru dibuka sehati gratis sebanyak 600.000 kota nasional. Namun untuk Jawa Timur dapat kota itu 102.668 kota sertifikat halal. Jadi kepada seluruh masyarakat Sumeneb untuk segera mendaftarkan baik di kecamatan itu ada
penyuluh ataupun ada pendamping di KUA. Kemudian di kabupaten juga menyediakan di Halal Hub pendamping-pendamping halal sehingga tidak ada kesulitan bagi Bapak Ibu untuk mendaftarkan sertifikat halal. Nah, kita simak lagi pemirsa obrol kita bersama Bu Nur di Q-Case. Masih bersama Q-Case malam hari ini, masih bersama Bundung juga menemani kita. Ini adalah sosok ibu-ibu yang low profile, yang selalu mengutamakan sosial, ya kan. Ada bisik-bisik loh pemirsa, kalau Bundung ini sendiri, kalau membantu seseorang atau tetangganya yang punya gawe, itu katanya nggak memungut biaya ya, Bung ya, dengan ikhlas, ikhlas, dan kerendahan hati, ya. Membawa 5 saudara atau lima saudara. 5 saudaranya nih, karena ya iyalah ini kaitannya agak ke desa ya. Kalau di sini nih, kalau ada gawe biasanya jam sehari. Jam sehari. Dan undangannya 3.000 orang. Waduh, luar biasa. Bundung salah satunya yang jadi juru kunci, juru masaknya. Dan bukti kelezatannya. Nanti kita lihat ya, pemirsa, lihat Nuri untuk mencicipi olahan otak-otak bandeng ala Bu Nur Hasanah, Bu Siti Nur ya. Nama pengolahan bahan dasarnya itu Nur Amanah. Iya. Ya, agak-agak kebalik-balik ya. Kalau Bu Nur sendiri, ini udah jalan 2 tahun. Iya. Berarti sudah ada langganan. Ya, sudah. Sudah, Bu. Kan saya naruh di pasar, dan saudara-saudara saya itu ya banyak yang tahu sudah, Bu. Kan saya sering ada di hajatan pengantin-pengantenan gitu. Banyak yang tahu sekarang kalau saya itu sudah menjual otak-otak, udah punya bisnis. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah, orang itu banyak yang memuji, Bu, biar semoga lancar gitu. Kalau saya ada di rumah-rumah tetangga itu. Betul sekali. Tapi masih dengan kegiatan membantu orang kalau punya gawe ya? Masih. Walaupun sudah punya bisnis ini? Iya, masih. Oh, ternyata luar biasa jiwa sosial Bu Nur ini ya. Bu Nur, boleh dong kasih gambaran gitu kepada pemirsa pengolahan dari otak-otak bandeng ini seperti apa? Yang pertama, Bu Nur kan ke pasar dulu. Cari ikannya, cari ikan, ya beli kebutuhannya otak-otak gitu, Bu. Nanti ada yang mengelola di sini, kan banyak karyawannya, Bu. Saya ke pasar, cuma saya bantu buat rempah-rempahnya. Oke, gitu. Itu Bu rahasia ya? Iya dong. Terus ya banyak kan di sini yang membantu, ada yang itu, Bu, ada yang nyuci ikannya, ada yang apa itu, nyelip kelapanya, nyelip gitu, kelapa. Ikan gitu, Bu. Ya cepat kan, banyak pekerjaannya, ada 10 orang, jadi Bu. Memang efisien dari segi waktu ya, dan untuk menekan biaya produksi juga. Jadi kalau ini kan otak-otak, konsepnya kulitnya itu harus ini ya, harus bagus ya, kan nanti kembali kan? Bagus. Nanti sisanya saya buat kerupuk gitu, Bu. Kalau Bu Nur sendiri memilih ikannya yang segar. Itu tipsnya dari Bu Nur apa? Apanya? Tips memilih ikan bandengnya yang segar gitu. Biasanya kalau ikan kan udah nggak segar, kulitnya biasa keikut merah, ya. Enggak, itu segar, Bu. Kalau enggak segar saya enggak ngambil. Gimana caranya? Ditanyain dulu sama ikan bandengnya. Iya, enggak. Ditanyain sama pedagangnya, Bu. Masa sama ikannya? Sama pedagangnya ya, iya dong. Ya, terus
Ini sudah berapa hari? Enggak Bu, ini baru dapat tadi malam gitu. Oke. Baru saya ngambil. Kalau sudah 3 hari 4 hari ya saya enggak ngambil Bu. Kan enggak enak. Ya, nanti teksturnya beda ya. Beda banget tuh pemirsa. Jadi jangan lupa ya. Kadang juga namanya penjual segar-segar gitu. Aslinya Tapi saya kan tahu ikan segar enggak segar, saya kan tahu. Dari mananya sih Bu? Maaf ya Bu, dari matanya itu kan memerah gitu. Kalau memerah itu sudah lama Bu. Kalau bening enggak, baru ngambil gitu. Tak pikir ikan bandengnya sakit mata ya, matanya merah. Ternyata itu sudah agak-agak lama. Ya, sehari 2 hari ya, 2 harian ya kalau merah. Iya, 2 hari sudah merah Bu. Nah, dari pengolahan ini, dari proses ini 10 kilo kan setiap hari? Iya. Setiap hari 10 kilo itu dapat berapa pieces ikan atau otak-otak bandeng sih Bu? Kan dapat 50. Tapi kalau bandengnya kan semuanya kalau ngambil 1 kilo 6 dan jadi 60 Bu. Iya. Ya pasti ada sisanya. Berarti ada sisa kulit 10. Ada 10, kadang ada 7 gitu Bu. Nggak semuanya sama gitu. Itu kulitnya diapain Bu? Dianggurin aja? Ya enggak, kadang dibuat kerupuk Bu. Kulitnya yang sisanya itu dibuat kerupuk. Dibuat kerupuk, udah dibuang berarti ya Bu ya? Enggak, ditambahin ikan lagi gitu. Ikan apa nanti campurannya. Ya nanti dikasih tepung. Jadi semuanya berdaya nih pemirsa. Memang kan setelah bandengnya diambil daging, di fillet, itu mungkin di proses produksi menjadi 50 atau berapa, menyisakan kulit bandengnya. Menyisakan kulit bandeng sekitar 7 atau 10, dan kulit bandeng ini dijadikan kerupuk, diolah lagi oleh Ibu Nung. Digiling atau langsung kulitnya yang dijemur? Enggak, digiling dulu Bu. Digiling direbus lagi, ya. Setelah direbus itu digiling. Nanti dikasih bumbu, dikasih tepung, nanti ditaruh ke plastiknya es batu itu Bu. Nanti dikukus lagi. Iya. Apa ya istilah kerupuk mentah tuh dalam bahasa Madura itu juga ada olahannya. Di sini biasanya siwil. Di sini biasanya dijadikan campuran rujak. Iya. Ya. Tapi kalau bandeng bisa dijadikan siwil. Ya kalau orangnya mau makan ya enggak apa Bu. Kalau enggak mau ya enggak dipakai sama rujak. Kan ada anunya Bu. Dibikin Bu biasa ya Bu ya. Nah, kalau di sini sudah kayak tertata rapi loh pemirsa, bagaimana setiap karyawan itu punya tugas masing-masing. Terbukti juga ketika sudah tahapan produksi, semua perlengkapan peralatannya seperti yang sudah Bu Nur tadi jelaskan, harus higienis ya. Sudah berarti sudah pakai sarung. Sudah pakai sarung, terus apa lagi? Biasanya ada pembekalannya nggak sih Bu dari dinas? Ada? Ya belum, kan baru kan Bu, saya Bu. Baru Iya, sudah diajukan sama Bapak. Baru diberikan pendampingan ya. Sama Bapak Subaidi. Kalau izinnya sudah ada. Izinnya sudah ada. Terus untuk kan sekarang harus bersertifikat halal, sudah ada juga. Sudah sudah diajukan ya? Sudah diajukan. Sudah diajukan. Wah, walaupun cuma dari rumah nih pemirsa, semuanya bisa diurus kalau niat kita sendiri memang ayo membangun usaha ini menjadi lebih baik, terus daripada ikannya cuma dibuang, dijadikan limbah. Nah, dengan menjadikan makanan atau olahan kembali itu lebih kita menyayangi diri kita, menyayangi uang kita, menyayangi bumi kita agar tidak terkotori oleh bahan-bahan limbah. Kalau proses produksinya sampah-sampahnya dikumpulkan dibuang ke tempat sampah kan Bu? Iya, di tempat sampah. Iya, di tempat, bukan ke sungai ya? Bukan ya. Bukan. Walaupun di sini dekat sungai. Tapi ternyata sungainya bersih loh. Di sini di Kampung Beti Marengan Lauk ya. Mungkin atas saran Bu Nur Hasanah dan juga keluarga atau sanak saudaranya yang di sini lagi yang di sini juga lagi membantu Bu Nur Hasanah. Pasarannya masih offline ya, masih seputar ini nih saya punya ikan bandeng, belum di online, belum di HP. Iya pernah Bu, tapi banyakan yang menjalankan itu kan
orang-orang saya semua gitu, adik saya gitu kan bekerja di rumah sakit gitu, Bu. Teman-temannya di rumah sakit itu pesan semua gitu, ada di kantor gitu, Bu. Ya kalau pesan bukan sedikit, 30, 40 gitu. Oh, berarti rasanya udah enak banget ya. Berarti pemasarannya masih mood to mood ya, dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Nanti ada rencana untuk ini nggak di online kan, nggak di handphone, di HP. Sekarang kan banyak tuh jualan yang online. Kepikiran seperti itu nggak, Bu Nur? Enggak, Bu, enggak kepikiran. Kenapa? Karena sekarang udah banyak apa ya, gimana? Banyak ya. Takutnya saya nanti kan bandengnya itu enggak seterusnya ada, Bu, gitu. Kalau ada pesanan, itu saya bukan sedikit, Bu, gitu. 10 kilo itu kadang tiap hari. Kadang hari sekali, kadang setiap hari gitu, Bu. Ya cuma bandengnya itu kadang ada, kadang enggak ada, Bu. Bandeng itu musiman ya, Bu, ya. Musiman. Jadi yang yang bandeng punya kriteria sendiri, yang agak-agak sedang, agak besar apa gimana yang dibuat otak-otak? Yang sedang ya. Kalau 1 kilo itu isinya 6. Oh, yang 1 kilo isinya 6. Oke. Ya agak-agak lah. Berapa sih, Bu, untuk untuk harga bandeng otak-otaknya Bu Nur ini? 1 kilonya. 1 pieces otak-otaknya. Dijual 16.000. 16.000? Iya. Wah, murah ya pemirsa. Daripada jauh-jauh kita cari oleh-oleh ke negeri seberang ya kan. Harganya juga lumayan. Nah, di sini ternyata punya olahan otak-otak bandeng yang harganya affordable 16.000. Tapi untuk pemasarannya sendiri memang harus menghubungi yang kenal banget sama Bu Nur ya. Nanti di online mungkin akan disegerakan ya, Bu ya. Akan disegerakan biar meledak pemasarannya. Tapi kalau Ibu misalnya ada pesanan di online ini banyak 100 setiap hari, gimana tuh? Bingung ya, apa bersyukur? Ya alhamdulillah bersyukur, Bu. Tapi ya gimana ya, saya kan yang ditakutkan kan bandengnya, Bu. Nanti saya kalau janji sama orang takutnya tidak ditepati gitu, Bu. Kan kasihan sama yang pesan gitu. Kalau pesanan itu jangan kalau 2 hari, kalau banyak harus 1 minggu. 1 minggu sebelumnya. Maksudnya kalau sekarang juga kan bandengnya, Bu, yang nggak bisa gitu. Iya, mudah-mudahan nanti Ibu yang punya tambak bandengnya ya, Bu. Amin. Nanti enak, ada yang mau pesan 1 ton bisa ya, Bu ya. Yang punya tambak bandengnya Ibu nanti ya. Saya doakan ya, semoga ini. Alhamdulillah. Semoga semakin sukses. Amin. Tapi dari bisnis ini Ibu bisa beli apa saja? Ya beli peralatan itu, Bu. Kan untungnya enggak seberapa, Bu, gitu. Saya ambil sedikit keuntungannya. Nah, yang beli sampai bilang sama saya, kenapa Ibu Nur itu kok dijual segini, itu padahal ini kan banyak bahannya, sekarang mahal semua. Ya sudahlah, saya cuma ngambil untung sedikit biar lancar gitu, Bu. Banyak nanti enggak lancar kan, Bu? Iya benar. Yang penting bisa continue untuk ini ya, jualannya ya, daripada ngambil untung banyak-banyak nanti enggak laku gitu. Susah juga. Bandeng, otak-otak bandeng yang Ibu produksi bisa tahan berapa lama di suhu ruangan atau di pendingin? Kalau pendingin itu lama ya, Bu ya. Tapi kalau enggak dipendingin sampai 2 hari gitu. Oh, 2 hari. Ya. Tanpa pengawet? Ya, tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Terus bumbunya asli? Asli. Resep sendiri? Resep sendiri. Harus dipatenin, ya kan, harus dipatenin. Kalau katanya orang Madura harus dipatok ya. Dipatenin. Mudah-mudahan sukses ya, Bu. Mungkin belum bisa membeli rumah yang gede atau mobil yang mewah, nggak masalah. Yang penting bisa membantu sanak keluarga ya, sanak keluarga yang memang di sini kerabatnya sekali erat nih pemirsa ya.
Aduh, tiba-tiba dapat bandeng. Baru tadi pengen ngerasain, ternyata langit menyetujui ya, ACC. Dapat bandeng, otak-otak bandeng Ibu Nur ya, yang harganya 16.000, packagingnya seperti ini. Aduh, ini mah mantap sekali. Ini namanya otak-otak berbulu, Ibu ya. Soalnya ada rumbai-rumbainya nih, pemirsa. Coba yang katanya per hari itu banyak pesanan walaupun tidak buka online. Nuri coba rasain ya. Entah dari mana otak-otak ini dikirim, panas sekali ya. Mantap kali Bu Nur ini memang. Nuri bawa pulang aja Bu Nurnya ya, bukan otak-otaknya ya. Dijadikan ide bisnis. Aduh, ini memang enak pemirsa. Seriusan. Ini bukan di endorse ya. Seriusan ini enak. Apalagi selagi hangat dinikmati bersama nasi dan juga plus 16.000 itu ada sambelnya. Wah, luar biasa. Kita doakan bisnisnya Ibu Nur itu berjalan dengan lancar ya kan. Amin. Semoga nanti punya tambah bandeng karena Amin. kesulitan Amin. dalam hal bandengnya ya. Kalau mungkin pemirsa ada yang punya tambak bandeng mau dijual ke Bu Nur, mau ikannya? Mau. Mau ya? Iya. Pokoknya sesuai kriteria ikannya nanti bisa masuk kriteria untuk menjadi otak-otak, langsung digaskan sama Bu Nur. Sukses selalu Bu Nur. Terima kasih banyak sudah bercerita bersama Nuri di QKIS malam hari ini ya. Ya.